11 IPA dan 11 IPS. Kita belajar sejarah, wajib sejarah Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya bahwa kita sudah mempelajari bagaimana proses masuknya, proses datangnya bangsa-bangsa barat ke wilayah Nusantara. Nah, setelah mereka sampai di Nusantara, maka wilayah Indonesia, wilayah Nusantara menjadi korban penjajahan. Siapa yang menjajah? Mari kita lihat satu persatu. Satu adalah masa penjajahan Portugis. Kita ketahui bangsa Portugis itu masuk ke wilayah Nusantara itu adalah dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, yang berhasil menaklukkan Goa itu di India 1510 sampai di Malaka 1511. Ingat pelajaran kita sebelumnya, hanya ingin mengulangi lagi. Dan sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Kemudian bangsa Portugis menjalin kerjasama dagang, terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan-kerajaan Sunda, Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya padrao atau prasasti kerjasama pada tahun 1522. Itu di Sunda, Pajajaran. Bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babula tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timor, kini wilayah Timor Leste. Kemudian bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Ketika sampai orang Spanyol di Maluku, demikian juga bangsa Portugis tiba juga di Maluku. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan oleh Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya yang lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Itu tentang bagaimana perseteruan antara Spanyol dan Portugis. Nah, kita lihat dulu perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, di kota Valladolid, Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494, yang membagi dua dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Perde, lepas pantai barat Afrika, atau sekitar 35 derajat 53 bujur barat, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Jadi sama dengan sudah kita mulai pada minggu lalu, pada 2 minggu yang lalu, bahwa karena si Christopher Columbus sudah mendarat di Kepulauan Hawaii di Pasifik, maka supaya jangan terjadi
perebutan daerah kekuasaan, ya, perebutan daerah kekuasaan. Memang pada waktu itu bumi ini katanya datar, bukan? Nah, bumi ini datar menurut teori geosentris, ya kan begitu. Karena Spanyol sudah sampai di Hawaii melalui Christopher Columbus, maka dalam perjanjian Tordesillas ini wilayah barat, ya kan, wilayah barat garis meridian ini dikuasai oleh Spanyol, ke timur oleh Portugis, dengan catatan supaya jangan bertemu, supaya jangan terjadi perang. Nah, itu dia ya, perjanjian Tordesillas 1494. Rupa-rupanya, ya kan begitu, rupa-rupanya bangsa Spanyol sampai juga di Maluku, bangsa Portugal juga sampai di Maluku, ya. Spanyol sampai di Maluku yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Portugis juga sampai di Maluku yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Maka terjadilah konflik, dimanfaatkan oleh, pada waktu itu ada kerajaan yang bersimpati kepada Spanyol dan juga ada kerajaan yang bersimpati kepada Portugal. Nah, supaya jangan untuk menyelesaikan masalah perang ini, maka dibuatlah perjanjian yang baru, yaitu perjanjian Saragossa. Ya, perjanjian Saragossa tahun 1529. Di mana Spanyol kembali wilayah kekuasaannya sampai ke Filipina, ya. Sedangkan Portugis tetap tinggal di Maluku. Tetapi nanti akhirnya di Portugis juga menyingkir dari Maluku karena perang dengan Belanda. Itulah tadi dalam pernyataan yang terakhir bagaimana itu ya, berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal. Bangsa Portugis ini, baris ke bawah ini, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timor, yaitu ke bagian Timur Leste sekarang. Itulah akhir dari kekuasaan Portugis, ya. Sebelumnya terjadi perang antara Spanyol, ya kan, Tidore dibantu oleh Spanyol, kemudian Portugal, ya, Portugal membantu Ternate. Nah, terjadi perang, datanglah Sri Paus. Supaya jangan terjadi perang yang lebih besar, dibuatlah perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa. Oke, itulah sekilas tentang bagaimana awal datangnya Spanyol dan kembalinya Spanyol ke Filipina. Demikian juga Portugis berkuasa di Indonesia dan akhirnya mereka menyingkir dari Indonesia dan menyingkir ke Timor Leste atau dulu namanya Timor Timur. Nah, sekarang masuk kita pada masa VOC. Nah, VOC itu dibentuk pada tahun 1602 dengan upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dengan dagang negara bangsa lain. Apa rupanya bangsa lain? Itu ada kongsi dagang Inggris, namanya itu adalah EIC, ya, East Indies Company. Ada kongsi dagang Prancis, namanya CI, Compagnie des Indes. Nah, jadi POC inilah kongsi dagang para pedagang-pedagang Belanda, ya. Kongsi, dibentuk suatu kongsi, ya. Kongsi pedagang-pedagang Belanda untuk bersatu menghadapi persaingan dagang dengan negara-negara lain seperti Inggris melalui EIC-nya, seperti Prancis dengan CI-nya. Itu dia. Ya. Kemudian terlalu cepat ini kemarin, salah menempatkannya, ya, salah menempatkannya. Nah, karena besarnya peranan POC itu, ya, di mana POC juga
membantu pemerintah Belanda pada waktu mendanai pemerintah Belanda, memberikan bantuan dana kepada pemerintah Belanda. Akhirnya VOC itu diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda memberikan hak oktrooi, hak oktrooi atau disebut dengan hak istimewa. Apa itu hak oktrooi itu? Hak melakukan monopoli dagang, kan? Hak memiliki tentara dan mendirikan benteng. Hak mengadakan perjanjian dengan penguasa atau raja-raja setempat. Hak memiliki mata uang sendiri. Hak menyatakan perang. Inilah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC. Adanya pengakuan VOC pengakuan pemerintah kepada VOC. Nah, oleh sebab itu, maka dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia, maka ada kebijakan-kebijakan VOC yang dibuat oleh VOC itu sendiri. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah, monopoli dagang. Jadi hanya Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada kultur prosenten, yaitu pengumpulan hasil panen dari rakyat dengan harga sangat murah. Jadi para penguasa-penguasa daerah diberi tugas untuk mengumpulkan hasil panen dari rakyat dan dengan harga yang sangat murah. Kasihan bukan? Sudah capek bekerja, tetapi setelah panennya dibeli dengan harga murah oleh Belanda, oleh VOC. Yang ketiga adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu apa? Untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang. Jadi ada itu untuk mengawasi terjadi melakukan pengawasan. Apa istilahnya melakukan pengawasan? Menjaga supaya rakyat Indonesia, pedagang-pedagang Indonesia benar-benar menjual dagangannya hanya kepada VOC sendiri. Jadi mereka diawasi, ada yang mengawasi perdagangan monopoli itu, yaitu disebut dengan pelayaran hongi. Kemudian ada disebut dengan kontingenten. Apa itu kontingenten? Penarikan pajak berupa hasil bumi. Sudah hasil panen itu murah, sangat murah. Kemudian ada juga dipungut dari pribumi itu pajak berupa hasil bumi. Kalau misalnya ladanya hasil pertaniannya, ladalah pajaknya, kan begitu, bukan diuangkan hasil bumi. Kemudian ada itu perlihte leperentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Kemudian ada disebut dengan hak ekstirpasi, yaitu hak VOC mengurangi tanaman produksi yang berlebihan. Misalnya begini, bahwa lada sangat melimpah, melimpah produksinya, atau diperkirakan nanti lada itu karena semua rakyat menanam lada, maka untuk menjaga harga di pasaran ini, maka kadangkala VOC mengurangi produksi. Ditebangilah ini tanaman-tanaman yang mau produksi, supaya gagal panen, supaya harga produksi itu tetap tinggi, supaya jangan terjadi overproduksi, itulah istilahnya. Kalau orang-orang ekonomi tahulah itu overproduksi, overproduksi. Kalau misalnya panen jeruk, 3 kilo 10.000, kan begitu. Tetapi kalau tidak ada lagi panen,
Jeruk itu sangat mahal. 1 kilo sampai dengan 20.000. Begitulah kira-kira sebagai perbandingannya. Nah, kemudian ada Prianger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan menanam kopi. Inilah beberapa kebijakan yang dibuat VOC untuk menjalankan perusahaannya di Indonesia. Boleh kita bayangkan, bukan? Ya, begitu menderita rakyat Indonesia itu. Ya, begitu menderita. Oke, baik. Tetapi walaupun demikian, anak-anakku sekalian, walaupun demikian, bahwa VOC itu juga mengalami kemunduran. VOC itu runtuh tepat pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, mudah diingat ini tanggal 31 Desember ya, 1799, karena besoknya tahun baru, bukan? Nah, mudah diingat. VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintah VOC di Nusantara. Maka lahirlah pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Artinya setelah runtuh VOC, maka pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih kekuasaan. Apa yang menyebabkan runtuhnya VOC? Terjadinya korupsi. Para pegawai VOC banyak yang korupsi. Coba bayangkan, negara kita juga sekarang ini, ya, sekarang ini lagi dilanda korupsi. Ya, mudah-mudahan janganlah sampai bubar seperti VOC ini, kan? Karena para pegawai banyak yang korupsi, sehingga menyebabkan kas VOC mengalami kosong atau minus. Kemudian biaya kepegawaian yang semakin besar, ya, bahwa wilayah kekuasaan VOC semakin banyak dan perlu tenaga administrasi, tenaga pegawai, ya, semakin besar dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, untuk membayar inilah. Kemudian banyak mengeluarkan dana untuk perang. Nah, ini terjadi perang, ya, terjadi perang di daerah-daerah. Nah, untuk membiayai ini tentu VOC harus mengeluarkan dana. Atau juga terjadi perang antara Belanda dengan negara lain di Eropa. VOC juga turun tangan untuk mendanai perang tersebut. Kemudian persaingan dagang dengan kongsi dagang lain. Nah, seperti yang tadi, ya, tak mampu bersaing dengan Inggris, dengan Prancis, ya. Kemudian terjadinya perdagangan gelap, banyak terjadi mafia perdagangan gelap, ya. Kemudian VOC mengeluarkan dana besar untuk perang daerah jajahan, udah tadi, ya. Kemudian pembagian dividen, walaupun perusahaan merugi, tetapi harus dibagi itu jasa penanaman modal, jasa pemilik modal di VOC itu, ya, karena VOC itu adalah gabungan dari para pedagang-pedagang membentuk kongsi. Nah, mereka menanamkan sahamnya. Kemudian pada akhir tahun itu ada pembagian dividen sebagai jasa pemilik modal, harus dibagi, padahal kas VOC kosong. Itulah yang menyebabkan terjadinya runtuhnya VOC. Kemudian selanjutnya, apa-apa saja kebijakan dan keberhasilan Viterbot ini sebagai Gubernur Jenderal VOC, ya, membangun markas VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, mengusir Spanyol dari Ternate, dari Tidore. Kemudian pusat di Ambon, mendirikan kantor dagang mula-mula di Banten, kemudian di Jayakarta tahun 1611. Itulah Viterbot sebagai Gubernur Jenderal VOC. Kemudian pada masa Jan Pieterszoon Koen, apa yang dilakukan Jan Pieterszoon Koen? Memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta, mengusir orang Inggris di Pulau Ron yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda.
mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Nah, setelah masa POC, ya, maka akhirnya wilayah Indonesia itu jatuh ke tangan kekuasaan kerajaan Belanda. Tetapi terjadi perubahan politik di Eropa pada waktu itu, di mana Prancis, ya, menang mengalahkan negara-negara Eropa lainnya. Maka akhirnya Belanda juga harus tunduk kepada Prancis. Maka pada tahun 1795 Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Ya, Republik Bataaf. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels, ya, tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, di Indonesia pada maksudnya, dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya, tugas utama Daendels adalah mempertahankan, ya, Pulau Jawa dari serangan Inggris. Apalagi anak-anakku yang dilakukan oleh Daendels ketika berada di Indonesia. Yang paling terkenal adalah membangun jalan raya atau jalan raya pos, The Groot Postweg, dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1100 km. Ya kan? 1100 km dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Panjangnya sekitar 1100 km. Untuk apa ini? Yaitu untuk mempermudah mobilitas pasukan di daerah Pulau Jawa. Ya, mempermudah mobilitas pasukan di daerah Pulau Jawa. Nah, kemudian tahun 1811 Daendels itu dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Ya, Jan Willem Jansen. Nah, pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Maka pada tanggal 18 September 1981, Jansen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Ya, kepada Inggris. Maka kedudukan atau kekuasaan dari tangan Jansen digantikan oleh Inggris melalui Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ya, Thomas Stamford Raffles. Apa yang dilakukannya di Indonesia pada masa pemerintahannya? Beberapa kebijakannya antara lain membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Ya, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Itu beberapa kebijakan, mungkin nanti bisa Anda baca lagi bukunya untuk memperdalam, ya. Kemudian pada tahun 1816 pemerintahan Raffles berakhir dan digantikan oleh John Vendale Jr. Konvensi London 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Itulah anak-anakku tentang bagaimana masa penjajahan bangsa Eropa, ya. Bangsa Eropa yang dimulai pada masa Portugis, Spanyol, POC, Daendels, Jansen, Raffles. Dah. Nah, nanti akan kita masuki babak baru. Bukan babak baru, babak kekuasaan bangsa Eropa itu di Indonesia, di Hindia Belanda, yaitu masa kekuasaan pada masa liberalisme.
Maka untuk ini sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan kita laksanakan tim link dan melakukan tanya jawab. Mana ada kekurangan ya, ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham. Demikianlah anak-anakku, tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker selalu, jaga jarak, dan selalulah tinggal di rumah, dan mari kita selalu berdoa.